Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniati Astuti, mahasiswa PPG Darjab 2 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pembelajaran PPG Darjab 2 tahun 2020. Sebelumnya saya melakukan pendaftaran. Ini bukti pendaftarannya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita di sini dipertemukan kembali ya, Mbak, di pertemuan berikut ini di sini untuk pertemuan kali ini bertemu kembali. Ya, gimana keadaannya? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Tolong yang belum dibuka kameranya ya. Jangan terus ditutup terus, sama-sama Bu Yuni juga kelihatan sama ya. Oke. Nah, sebelumnya mari kita buka dulu dengan berdoa. Mariati silahkan untuk dipimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, alhamdulillah ya kita sudah diawali dengan berdoa dipimpin oleh Mbak Mariati. Semoga pembelajaran kali ini tidak terkendala, terutama sinyal ya, tidak terkendala, tetap semangat ya. Itu seperti itu, walaupun jarak jauh kita tetap berjalan ya untuk pembelajarannya. Nah, setelah berdoa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya absen ya. Mbak Vika Kurnia ya, ada Farida, Mariati, Adisti, ngacung, Adisti ya, ngacungan. Sophia, Mbak Sophia mana diperlihatkan, ayo wajah cantiknya. Oh ya, Mbak Sophia, terus Mbak Mariati ya, Mbak Emma ya, oke. Mbak Vika mana? Mbak Vika ayo dimunculkan. Kok tidak muncul? Farida? Ya, absennya. Ya, beberapa nanti menyusul ya, yang untuk absen ya sudah. Nanti yang lain bisa lewat yang masuk lewat WA atau Google Meet, Google Classroom. Setelah itu ya, untuk kalian biar tetap semangat ya di era COVID ini, kalian yang penting tetap jaga kesehatan ya, terus setiap pembelajaran diusahakan untuk selalu disiplin ya, disiplin misalkan ada tugas ya, ada tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah itu segera diselesaikan ya, tepat waktu ya, juga kejujuran itu sangat penting ya. Terus misalkan kalian praktek ya, juga keselamatan kerja juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, itu. Sebelumnya kemarin kan kalian sudah mempelajari untuk materi yang kemarin ya, itu tentang hari ini nanti tentang produk kreatif ya, desain untuk kewirausahaan, apa yang untuk kalian pelajari. Materi kali ini ya kalian harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran materi kali ini. Sudah terlihat PTT-nya, Mbak? Sudah, Bu. Tampilannya sudah. Ya, bisa terbaca? Bisa, ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini ya, yang pertama melalui diskusi kelompok ya, nanti kalian untuk berdiskusi kelompok ya. Peserta didik dapat menguraikan konsep desain produk dengan benar. Yang kedua,
Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan konsep desain produk barang atau jasa dengan tepat. Ya, yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep desain atau contoh dan kemasan produk barang atau jasa dengan tepat. Nah, untuk yang lalu itu kan kalian sudah tahu ya konsep desain produk itu seperti apa. Lah untuk hari ini nanti kalian menganalisis ya konsep desain ya atau contoh dan kemasan produk barang atau jasa dengan tepat. Ya itu. Terus melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan jenis dan bentuk desain serta kemasan produk dengan tepat. Berikutnya, setelah berdiskusi informasi, peserta didik dapat memilih desain atau contoh dan kemasan produk barang atau jasa dengan teliti. Ya, berikutnya, dengan disediakan berbagai dokumen pendukung, peserta didik dapat membuat desain produk sesuai dengan rancangan dengan kreatif dan inovatif. Jadi nanti kalian itu merancang pakai sketsa, pakai pensil dulu gitu loh ya, merancang pakai sketsa pensil, mau dibuat bentuk apa kan seperti itu ya. Nanti akan saya tayangkan cara untuk videonya ya. Berikutnya, dengan disediakan berbagai dokumen pendukung, peserta didik dapat mempresentasikan desain dalam kemasan produk barang atau jasa dengan kreatif dan inovatif. Ya, itu ya. Berikutnya ya, ini tadi tujuannya ya, tujuan pembelajarnya. Nanti kalian berdiskusi seperti kemarin-kemarin seperti itu. Nah, ini contoh desain produk dan kemasan prototipe busana. Nah, ini contoh gambar untuk desain kaos ya. Ini untuk desain kaos ini, untuk kaos ini contoh gambar. Yang pertama ini ya, desain kaos. Nah, ini untuk kemasannya seperti ini, menggunakan kayak kertas karton kayak gitu ya, nanti desainnya seperti itu. Nah, misalkan kalian mau membuatnya dengan kain juga bisa ya, seperti itu. Nah, berikutnya ini ya untuk busananya. Nah, busananya ini juga busana dari kemeja. Nah, ini juga kemasannya kemasan dari karton ya, yang didesain ada gambar bentuk kemeja seperti itu dan warnanya juga dirancang ya, direncanakan warnanya seperti apa. Nah, sebelum ke situ ya, kalian bisa lihat tayangan dari video berikut ini. Silahkan kalian amati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Cita Prastika Berliana dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas KD 4.4, yaitu membuat desain atau prototipe dan kemasan produk barang maupun jasa. Dan pada pembelajaran kali ini ya, tujuannya adalah supaya kalian mengetahui pengertian dan konsep tentang prototipe dan kemasan produk, serta kalian mengetahui cara pembuatan desain dan juga kemasan produk. Sebelum lanjut ke pembahasan, kalian harus tahu dulu nih bahwa yang namanya prototipe dan juga produk kemasan ini merupakan dua hal penting yang dapat menunjang laju produksi sebuah barang. Tanpa adanya kedua hal ini, bisa dipastikan bahwa laju produksi akan terhambat. So, langsung kita lihat pembahasannya ya. Prototipe kemasan produk. Sebelumnya, kalian harus paham pengertian dari prototipe. Jadi, prototipe itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti bentuk primitif. Sedangkan kalau kita buka dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, prototipe itu diartikan sebagai model yang mula-mula atau model asli. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa prototipe merupakan bentuk awal dari suatu objek yang akan dibuat atau contoh yang mewakili sebuah model suatu produk ataupun jasa. Jadi yang namanya
Prototype itu adalah bentuk real daripada produk yang sudah kita rencanakan. Prototype biasanya digunakan sebagai alat evaluasi atas desain yang baru dibuat oleh suatu perusahaan atau wirausaha. Yang kemudian, prototipe tersebut dianalisis secara sistematis. Membuat prototipe itu merupakan tahapan yang paling penting dalam perencanaan sebuah produk. Kenapa? Karena hal ini menyangkut keunggulan daripada produk tersebut. Tentu saja, ini juga sangat menentukan untuk kemajuan suatu usaha yang sedang dirintis. Dalam sebuah perusahaan atau rencana usaha, perancangan prototipe merupakan langkah yang terdapat di antara formalisasi dan juga evaluasi sebuah ide. Jadi gampangannya gini nih, kalau kita sudah merencanakan ingin membuat suatu produk yang nantinya akan kita sebarkan atau pasarkan untuk keperluan konsumen. Nah, sebelum produk itu sampai ke tangan konsumen, kita harus membuat sampel atau modelnya terlebih dahulu. Inilah yang namanya prototype. Jadi bisa dikatakan secara simple, prototype itu adalah modelnya, model daripada produk. Sebelum produk itu nantinya dipasarkan atau masuk ke kalangan konsumen yang kita tuju. Seperti itu ya. Berdasarkan pengamatan, banyak nih konsumen yang memilih satu jenis produk setelah melihat kemasannya aja. Hal ini dapat terjadi jika kemasan tersebut memberikan yang pertama, informasi yang cukup bagi calon pembeli, serta mempunyai desain yang menarik bagi pembeli. Desain kemasan yang menarik itu biasanya diperoleh setelah si pengusaha atau si pembuat produk itu melalui penelitian yang cukup panjang atau survei terhadap konsumen atau apa yang diingini oleh konsumen mengenai selera dari mereka, yang kemudian tentu saja diterjemahkan dalam desain grafis sebuah cetakan. Desain yang baik itu tergantung pada keahlian desainer, jenis tinta, bahan, dan juga mesin pencetaknya. Nah, saat ini nih perkembangan industri yang sangat pesat juga menyebabkan kemasan menjadi faktor yang paling penting dalam pengangkutan dan penyimpanan barang-barang sesuai dengan perkembangan pasar lokal, dan ini menjadi hal yang sangat kita perhatikan ya. Jadi jangan salah bahwa yang namanya kemasan tidak bisa kita buat dengan seenak kita. Jadi kita harus memperhatikan kalimat, warna, dan yang lain-lain, karena ini nantinya akan sangat berpengaruh terhadap minat konsumen yang ingin membeli produk kita. Kemudian brand atau merek di situ juga ditampilkan ya di dalam contoh. Saya tunjukkan itu dalam bentuk kopi ya, dan juga ada gambar rumah dengan tulisan pos kopi. Nah, itu merupakan brand atau merek dari contoh yang saya tampilkan. Nah, brand atau merek ini adalah simbol desain grafis atau kombinasi di antaranya untuk mengidentifikasi produk tertentu dan membedakannya dari produk pesaing. Nama brand yang dicetak dalam kemasan itu dapat menunjukkan citra dari produsen dan kualitas dari produk tertentu. Nah, saat ini fungsi kemasan tidak hanya sebagai wadah untuk produk saja, tetapi sudah bergeser lebih ke menjadi alat pemasaran atau marketing. Kita lanjutkan. Hal yang diperhatikan dalam mendesain kemasan. Tentu saja ini banyak sekali hal-hal yang harus benar-benar kita pahami ya, dan juga harus kita sadari daripada cara untuk mendesain kemasan. Bisa kalian lihat, yang pertama adalah melakukan survei terlebih dahulu. Karena ini untuk mengenal konsep desain daripada kompetitor atau pesaing kita, dan seberapa pengaruh desain kompetitor terhadap penjualan produk tersebut. Lalu yang kedua adalah membuat konsep dari desain kemasan menjadi beberapa alternatif. Hal ini dimaksudkan ya, agar kita itu bisa mengetahui desain kemasan mana nih yang lebih diminati oleh para konsumen. Lalu yang ketiga adalah membuat desain kemasan yang unik, memiliki ciri khas, dan juga menarik.
jangan pernah menjiplak desain kemasan dari produk lain yang sejenis. Karena kita harus memiliki ciri khas tertentu yang membedakan produk kita dengan produk para kompetitor kita. Tadi ya untuk video tentang rancangan ya, desain untuk pembuatan kemasan produk ya. Jadi nanti disesuaikan kemasan produk, karena kalian itu tata busana ya, berarti disesuaikan dengan busana ya, kayak gitu. Mungkin produk kemeja atau dari produk kaos ya, atau mungkin dari produk mukena ya, dan yang lainnya. Nah, itu nanti sudah dipikirkan, dirancang mau seperti apa desainnya ya, mau dibuat kayak dompet ya, atau mungkin dengan bentuk kardus aja, kotak, atau mungkin bentuk apa ya, silakan. Atau mungkin dengan kain yang untuk kemasan, dengan kain khusus ya untuk kemasan. Misalkan kok kamu dibentuk, dibentuk seperti baju anak, nah misalkan seperti itu ya. Kalian kan mesti sudah seringlah melihat ya berbagai macam tempat kayak mukena kayak gitu ya, kantong-kantong untuk mukena ya, kemasan untuk mukena. Nah, nanti kan juga dikasih pelisiran hiasan apa seperti itulah. Nanti kalian mendesain ya, mendesain seperti itu. Nah, kalau tadi itu contoh dari kemasan baik dari minuman ya, makanan ya. Di sini juga saya kembali lagi ya, untuk tadi kalau ini contoh desain produk dan kemasan prototipe untuk busana ya, tadi ya untuk kaos, kemeja ya, ini sudah kalian lihat tampilannya. Nah, berikutnya untuk contoh kemasan busana. Nah, ada juga kemasan busana kemeja yang menggunakan plastik ya, seperti ini. Tetapi juga ada tempelan depan logonya ya, karkirnya. Jadi dikemas kemasannya itu bagaimana yang menarik ya, supaya kemeja itu terlihat juga bagus ya, menarik ya setelah dikemas seperti itu. Terus ini untuk fashion hijab. Nah, ini dibuat seperti bentuk kotak tas ya, kayak kotak tas ya. Ini juga dari karton ya, atau kertas yang agak tebal seperti itu bentuk kemasannya. Nanti kalian mencoba untuk merancang. Nah, seperti ini contoh kemasan makanan dan minuman. Nah, nanti kalian itu mendesain ya, bentuknya seperti ini. Kalau di ya seperti ini, nanti kalau sudah jadi kotak persegi panjang seperti ini. Jadi nanti kalian membuat rancangannya mau bentuk apa seperti itu. Kalau tas ya dibentuk tas apa kotak, atau bentuk bulat ya, atau bentuk apa ya, bentuknya setengah lingkar, atau mungkin dibentuk seperti apa kayak gitu. Nah, terus berikutnya, nah ini sudah merancang, mendesain. Mau mendesain buat apa ya, didesain dan juga dirancang. Nanti bentuknya seperti apa ya, bentuk seperti tasnya tas bentuk setengah lingkaran ya, atau seperti semangka. Nah, misalkan dibentuk seperti semangka, berarti kan nanti harus dihiasi dengan yang seperti semangka itu kayak apa. Nah, itu namanya mendesain supaya menarik ya. Berarti kemasan itu harus menarik supaya konsumen itu tertarik ya kan, kayak gitu. Nah, jadi dan warnanya juga mongkoki warnanya apa toh, berarti biar tergiur warnanya merah, ada yang warna kuning ya, kuning ke orange kayak gitu, sehingga konsumen atau pembeli itu tertarik. Jadi kalian dengan pembelajaran kewirausahaan ini ya, untuk supaya kalian itu punya kreasi inovatif. Jadi kedepannya, karena di era sekarang ini ya, kalian berkaitan dengan industri ya, nah itu harus berpikir yang kreatif, maju ya, supaya kalian mempunyai apa ya, kualitas yang baik. Nah, nanti kalian membuat desain seperti ini Mbak ya, dengan pensil dulu enggak apa-apa, tapi kalau ada yang sudah pintar menggunakan aplikasi juga boleh ya, didesain bentuknya seperti apa. Nah, didesain, dirancang ya, dirancang desainnya, sketsanya ya, rancangan desain sketsanya digambar seperti ini, nanti pakai pensil ya, dibuat bentuknya seperti apa ya, beserta dicantumkan nanti kira-kira dirancang ukurannya apa ya, ukurannya seperti apa kayak gitu. Nah, ini gambar desain dus donat. Nah, ini contoh kemasan untuk
donat ya, seperti itu. Terus ini gambar sketsa botol minuman. Nah, nanti kalian membuat sketsa seperti itu. Ya, ada yang ingin bertanya? Silahkan dari tayangan tadi. Tidak ada, Bu. Dari video tadi loh. Dari video tadi itu kan kalian sudah melihat, oh ternyata nanti ini tujuan pembelajaran kali ini itu nanti kalian merancang desain, jadi membuat desain kemasan. Nah, karena kita itu busana, berkaitan dengan busana, berarti kalian nanti mulai berdiskusi dengan teman, merancang, oh mau kemasan apa? Misalkan mukena gitu ya. Oh, kemasan untuk dijual mukena misalkan. Oh, kemasan untuk kemeja. Oh, kemasan untuk gaun misalkan. Oh, kemasan untuk busana anak. Nah, yang cocok bagaimana? Nah, nanti kalian berkelompok berdiskusi ya. Berdiskusi terus membuat sketsa kayak itu tadi ya, membuat sketsa gambarnya dengan pensil dulu ya, dengan pensil, dan LKPD kan sudah ada toh. Nah, sudah saya share LKPD sama handout kan, sudah saya share kemarin supaya kalian sudah bisa membaca-baca, sudah bisa memahami kayak gitu sedikit-sedikit, paling enggak itu sudah memahami. Nah, nanti diskusinya kalian membuat sketsa pakai pensil dulu ya, mau bentuk apa. Misalkan kayak tadi Bu Yuni sudah menjelaskan mau bentuk separuh semangka misalkan. Nah, dompet ya, bentuk dompet kayak dompet separuh semangka. Nah, untuk tempat kemasan mukena. Oh, bentuk tas, tapi tasnya dibentuk kayak gaun anak. Nah, misalkan kayak busana anak, kayak gaun anak. Nah, itu juga bisa ya. Tas. Sering tahu lihat ada tas-tas yang dari kain yang untuk kemasan makanan dus itu loh, dus makanan ada kan? Ya, ada gambaran ya. Nah, nanti seperti itu, nanti kalian mulai untuk diskusi, dirancang gambar sketsanya kayak apa, kayak tadi gambar sketsa ini tadi hanya pakai pensil saja. Nah, nanti kalau sudah didiskusikan, nanti terus kalian perlihatkan gambarnya, hanya diperlihatkan gini aja, oh bentuknya kotak-kotak atau apa, nanti diperlihatkan saja kayak gini ya. Oh, bentuknya apa sambil dijelaskan saja, salah satu atau perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan, Bu, saya membuat produk kemasan untuk tempat pakaian kemeja misalkan. Oh Bu, saya membuat produk kemasan untuk tempat mukena. Itu. Ada pertanyaan? Sudah jelas atau malah bingung? Jelas atau bingung? Jelas atau bingung? Jelas ya? Mudeng ya? Yang dimaksud mudeng. Jadi supaya kalian itu punya kreativitas ya. Jadi sekarang itu kan berkaitan dengan industri ya, jadi harus piye carane supaya punya kreatif, inovatif, membuat sesuatu yang bisa nanti konsumen di pasaran itu tertarik. Nah, seperti itu maksudnya kan kayak gitu, karena kalian anak SMK ya. Karena kalian anak SMK jadi harus bisa punya kreativitas ya, kayak gitu. Nah, ada pertanyaan tidak? Yuk, silahkan. Jangan takut, jangan malu-malu, enggak apa-apa ditanyakan. Dari tugasnya ini nanti karena kalian habis ini ya diskusi kelompok dengan komunikasi dengan teman biasanya ya. Terus mulai merancang. Oh, saya mau bikin bentuk apa? Itu. Mau tanya? Mungkin Mbak Emma mau tanya, silakan. Belum, Bu. Belum, ya. Mbak Adisti mau tanya enggak, yuk? Udah, Bu. Ya, kira-kira sudah ada gambaran, oh aku mau bikin sketsa bentuk apa. Nah, nanti juga ditentukan warnanya kayak apa gitu ya. Nah, misalkan ini. Nah, ini Bu Yuni contoh, kalau ini contoh untuk tempat sarung ya, untuk tempat sarung. Nah, ini kan bentuknya cuma hanya pakai kardus kotak seperti ini, gitu toh. Nah, juga ada tulisannya. Nah, oh sarung apa kayak gitu toh, sarung apa. Nah, misalkan kalian mau kena ya kayak gitu, mungkin bentuk tas, di luarnya dikasih renda-renda, plisir atau ditempeli aplikasi seperti yang kemarin sudah kalian juga mendapatkan pelajaran gitu kan. Nah, itu bisa juga. Jadi merancang, membuat suatu kemasan produk gitu ya. Silahkan untuk bertanya.
sketsa bagaimana? Sudah jelas? Sudah? Ya, kalau sudah, yakin tidak ada yang bertanya? Saya, Bu. Oh iya, silahkan. Oke. Membuat desain produknya itu dari kain atau kertas? Boleh dari kain, tapi kan sekarang baru merancang gambarnya dulu, desainnya dulu di kertas, gitu ya, merancang gambar desainnya di kertas. Nah, besok baru itu nanti menujunya di kain boleh, mau di kertas karton boleh, ya, di kardus pakai kardus yuk dibentuk kemasan yang bagus, dikasih warna apa boleh. Jadi hari ini nanti kalian diskusinya merancang bentuk desain kemasannya seperti apa. Itu terus sama warnanya apa. Misalkan tadi Bu ini memberi contoh, saya mau merancang desain untuk mukena. Nah, mukena untuk anak-anak. Nah, berarti dibikin misalkan bentuk kantong yang ada serutnya, misalkan atau pakai dibentuk kayak dompet ya, ada resletingnya misalkan seperti itu. Nah, itu kan ada polanya toh. Nah, jadi desain itu kayak polanya lah kayak gitu. Pola awalnya seperti apa, digambar desainnya ya, bentuknya apa, ya kotak atau bentuk tadi ya bulat atau apa, atau separuh atau setengah lingkar atau apa, atau bentuk semangka ya misalkan seperti itu. Nah, baru nanti ini untuk mukena anak-anak, berarti cenderung nanti dikasih luar dari gambarnya itu dikasih tulisan apa untuk anak-anak, atau gambar aplikasi apa ya, bisa kayak gitu, atau renda-renda. Nah, itu bisa. Nah, untuk kali ini kalian diskusinya membuat sketsanya saja ya. Sudah mudeng ya? Sketsanya gimana? Pakai ukuran enggak? Desainnya. Ya, pakai ukuran. Nah, kira-kira aja, enggak apa-apa pakai ukuran, kira-kira berapa kali berapa, bentuknya seperti apa, terus warnanya apa, ya, dikasih setelah digambar sket, sampingnya dikasih keterangan, warnanya apa, rencananya bentuknya seperti apa. Gitu. Jelas, Mbak Emma? Jelas? Ya, bagus sekali Mbak Emma berani bertanya, Bu Yuni malah seneng. Ya, kayak gitu. Yang lain mungkin ada yang ingin tanya, silahkan. Mbak Sopi atau Mbak Adisti mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, cukup? Cukup? Mbak Sopi, mana Cukup. suaranya? Mbak Sopi ya. Kok nggak ada suaranya? Belum. Ya, sudah tidak ingin bertanya? Cukup? Cukup. Ya, kalau cukup berarti ini saya kasih waktu dulu, kalian berhenti dulu untuk berdiskusi ya dengan teman ya. Atau kalau enggak, ini kan ada bertiga ya, berarti bertiga nanti satu-satu bikin enggak apa-apa ya, bikin sendiri-sendiri enggak apa-apa sementara ya kayak gitu. Desainnya aja apa gitu untuk mewakili kelompok, itu enggak apa-apa. Udah, enggak ada yang bertanya? Ya, Bu. Nah, kalau enggak, silahkan sekarang kalian bisa keluar dulu, nanti masuk lagi di sini. Gitu ya? Baik. Ya. Di sini, atau kalau enggak nanti ya saya share lagi, enggak apa-apa lah. Saya share kodenya lagi, enggak apa-apa kalau nanti ganti. Gitu ya? Oke, ya. Selamat untuk berdiskusi. Silahkan untuk diskusi sekreatif mungkin ya, seinovatif mungkin. Silahkan untuk berkreatif. Terima kasih. Nanti kita lanjut web lagi setelah kalian mendapatkan hasil sketsanya. Nanti dijelaskan, Bu, ini saya membuat sketsa apa, warnanya apa, bentuknya apa. Udah kayak gitu aja presentasinya. Gitu ya. Nah, setelah nanti sudah jadi bentuknya clear, bagus, baru nanti di foto di-sharekan ke Bu Yuni. Gitu. Sudah jelas? Jelas? Ya, sudah jelas, silahkan kalian bisa di-leave dulu, nanti bergabung lagi. Gitu. Iya, nanti Bu Yuni memonitor lewat WA ya. Sudah siap belum kayak gitu lewat WA grup ya? Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum, silahkan selamat berdiskusi. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Kembali lagi ya di Webmeet. Ya, silahkan setelah kalian berdiskusi ya, untuk berdiskusi dengan teman ya, untuk membuat desain ya, desain produk kemasan. Nah, silakan untuk berpresentasi
hasilnya siapa dulu? Mbak Emma dulu apa Mbak Sophia dulu? Saya, Bu. Oh ya, oke, Mbak Emma silahkan. Membuat apa sketsanya? Untuk kemasan mukena dewasa. Untuk membuat mukena dewasa. Bentuknya seperti apa? Bentuknya kotak, dibuat seperti ini, terus nanti pakai cetekan itu di pinggir supaya titik renda-renda. Oh iya, seperti dompet ya, bentuknya seperti amplop ya. Depan penutupnya seperti amplop. Seperti amplop. Terus ini ada memegang tali untuk pegangan. Oh ya. Terus? Dan saya memilih warna biru. Oh, memilih warna biru. Ya, favorit warna biru ya? Favorit warna biru ya. Terus di nanti rancangannya di luar itu dikasih variasi hiasan apa? Mungkin? Renda ya. Ya bagus. Ya rancangannya sudah bagus seperti itu ya untuk rancangan desain. Terus apa lagi? Sama renda, sama di sini ada tempat di atas kancingnya itu seperti bunga atau apa gitu. Oh iya, kayak bentuk bunga atau apa ditempel gitu ya, kayak aplikasi kayak gitu ya. Iya, Bu. Oh iya, terus apa lagi penjelasannya? Sudah. Oke, bagus sekali Mbak Emma, tepuk tangan ya, sudah mempresentasikan hasilnya, berarti semangat ya untuk bisa. Yuk terus Mbak Sophia tuh silahkan membuat apa presentasinya? Ini membuat kemasan untuk hijab. Kemasan untuk hijab. Ya, berbentuk seperti tabung. Berbentuk seperti? Tabung memanjang gitu loh, Bu. Oh iya, membentuk pemanjang kayak tabung. Terus warnanya apa? Rencananya Pak, warnanya apa kemasannya? Mbak Sophia? Bentar Bu, sinyal. Oh sinyalnya ya. Oke, enggak apa-apa, saya tunggu, sabar Bu Yuni. Ya udah Bu. Udah, warnanya apa Mbak rencananya? Warnanya putih tulang. Oh warnanya putih tulang ya. Terus ada hiasan apa di luar kemasannya mungkin atau tulisan apa? Di pojokan sini ada nanti ditempel sulaman aplikasi berbentuk bunga. Oh ya, oke. Terus ini ada tali buat nyerut itunya tasnya. Oh iya, berarti itu ya memanjang ya, memanjang, terus ada serutannya kayak gitu ya. Terus nanti luarnya dikasih aplikasi ya, tempel aplikasi bentuk bunga atau apa gitu ya. Ya oke, bagus sekali ya Mbak Sophia tuh, Mbak Emma ya untuk hasil dari diskusi dengan kelompok ya sudah kalian laksanakan. Berarti kesimpulannya apa toh pembelajaran Pak hari ini untuk pelajaran desain produk ini? Kesimpulannya apa? Dapat mendesain produk kemasan dan kemasan sesuai dengan ide kreativitas ya, sesuai ide kreativitas masing-masing ya, itu seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kali ini, untuk pembelajaran itu membuat suatu desain ya, membuat desain produk atau jasa ya, membuat desain produk sesuai dengan ide kreativitas masing-masing. Tadi ada yang membuat bentuk seperti amplop ya, kayak gitu, amplop atau dompet ya kayak gitu. Terus ada yang membentuk seperti memanjang ya, membulat memanjang ya, terus ada serutannya kayak gitu ya. Jadi mempunyai kreativitas ide masing-masing ya dari kalian ya. Berikutnya ya setelah disimpulkan sudah selesai. Nah, untuk evaluasi ya, evaluasi saya tampilkan untuk LKPD kan tadi ya sudah kalian saya share ya kemarin ya, handout sampai LKPD ya sudah saya share untuk kalian.
Nah, tampilan evaluasi ini ya, untuk tampilan evaluasinya soal pilihan ganda ya, jumlah pilihan gandanya ada berapa? Sudah dilihat belum? Ada 20 ya pilihan gandanya. Terus isinya uraiannya ada 5 soal. Nah, silahkan kalian nanti kerjakan ya, untuk hasilnya nanti difoto seperti biasanya, dikirim lewat Bu Yuni. Baik, Bu. Ya. Nah, setelah kalian sudah melaksanakan evaluasi ya, beberapa sudah saya lihat ada yang sudah mengirim, sudah pada bisa mengerjakan, rata-rata sudah bisa mengerjakan ya. Untuk hasil evaluasinya berarti kalian untuk materi kali ini sudah pada paham ya. Untuk materi mendesain suatu kemasan produk ya, atau prototipe ya, kemasan produk ya, sesuai dengan disesuaikan dengan kalian tata busana ya, berkaitan dengan tata busana tadi ada yang beberapa yang sudah kalian presentasikan. Ya, alhamdulillah untuk materi pelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ya. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk materi berikutnya kalian persiapkan alat-alat dan bahannya ya, untuk nanti dibuat selanjutnya, alat-alat bahannya yang sudah didesain tadi, sudah direncanakan. Gitu ya. Oke? Ya, kalau begitu kalian bisa ditutup untuk pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, tetap semangat ya kalian dalam belajar, pantang menyerah supaya menjadi generasi-generasi milenial yang yang unggul ya, yang berprestasi, yang mempunyai kualitas ya, yang kreatif seperti itu ya. Kayak gitu, silahkan untuk ditutup, disiapkan, ditutup doa, silakan dipimpin. Baik, Bu. Ya, silakan Mbak Emma. Untuk mengakhiri pertemuan pada pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai. Ya, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, untuk berdoa sudah menutup doa kali ini, pembelajaran kali ini sudah berjalan ya, alhamdulillah. Untuk itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.